Selamat datang adik-adik. Selamat datang di sekolah minggu pada tanggal 19 September 2021. Hai Oma Magda. Halo, apa kabar? Luar biasa dong. Oma juga kan? Iya, luar biasa. Sehat-sehat aja? Sehat, iya, sehat sayang. Tuh adik-adik, Oma aja yang kemarin baru berulang tahun keberapa Oma? 83 sayang. 83 loh adik-adik. Tapi masih sehat-sehat ya Oma? Sehat, puji Tuhan. Gimana kalau adik-adik di rumah? Pasti sehat-sehat juga kan? Iya, pasti sehat ya adik-adik. Ayo sekarang kita mulai ibadah ya. Mari yuk kita beribadah adik-adik. Tapi sebelum kita memulai ibadah, ada baiknya kita bersaat teduh dulu ya Oma? Iya. Oke deh, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Setelah saat teduh, kita mau ngapain ya? Kita harus bernyanyi. Kita harus bernyanyi. Bernyanyi dari mana tapi Oma? Nyanyi anak sekolah minggu aja. Anak sekolah minggu ya Oma? Iya, anak sekolah minggu aja. Lagu kesukaan tuh. Iya, iya. Yuk kita nyanyi bareng-bareng ya. Bareng-bareng. Pakai gaya tentunya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah namanya anak yang baik, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah namanya anak yang baik, nanti masuk surga terima upahnya. Pauline, sekarang kita Berdoa. mau berdoa pembuka. Siapakah yang adik-adik siapa yang membawa doanya? Pada hari ini akan dibawakan oleh adik Christmas Oma. Oh iya. Silakan adik Christmas. Doa. Tuhan Yesus, pasti pada kami dari awal sampai ke akhirat. Ada berkatmu. Terima kasih Yesus, amin. Oma masih ingat gak lagu la 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 la. Masih ingat dong lagu anak-anak sekolah minggu kan? Betul. Jalan serta Yesus. Ya. Ih, itu. Betul sekali Oma. Iya. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Jalan serta Yesus. dengan menggunakan gaya juga ya Oma. Iya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Baik sekali Kak Andre. Kak Pauline, baik. Luar biasa dong. Oh ya Kak Pauline, kita akan dengarkan nats pembimbing, tapi nanti kita nyanyi lagi boleh? Boleh. Oke, mari adik-adik kita dengarkan nats pembimbing kita hari ini. Yang akan dibacakan dari Yohanes 14 ayat 6. oleh adik Laurel. Nats pembimbing terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Oma, nats pembimbing hari ini bercerita tentang apa sih? Tentang Yohanes 14 ayat 6. Sayang, tolong bacakan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, adik-adik telah mendengar nats itu ya adik-adik. Suatu nats yang harus dipegang teguh-teguh karena kita sungguh bahagia mempunyai Tuhan Yesus yang hidup. Di mana dengan adanya Tuhan Yesus yang hidup itu, kita berpegang bahwa kita hidup ini di dunia hanya sementara. Hidup kekal adalah bersama Yesus. Nah, untuk datang pada Bapa di surga tidak ada jalan lain adik-adik selain melalui Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tanpa Yesus kita tidak bisa sampai kepada Allah Bapa di surga. Camkan ya itu adik-adik untuk kehidupan kita selanjutnya. Amin. Terima kasih Mama. Iya sayang. Nah, adik-adik, tadi kan kita semua sudah dengar ya nats pembimbing kita hari ini. Untuk meresponnya dari nats pembimbing ini, nah untuk itu kita akan merespon dengan lagu. Dari mana ya Kak Pauline lagunya? Dari Kidung Ceria 71, ada orang buta. Yuk adik-adik kita nyanyi yuk. Ada orang buta. Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus mendengarnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya jeling, matanya jeling, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Matanya jeling, matanya jeling, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Kita akan membaca Alkitab dari Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai 9. Siapa ya Kak yang akan membacakan firman Tuhan? Yang baca pada hari ini ada adik Patricia, Bianca, Latisha, Samuel, dan Michael. Tapi sebelum itu kita harus ngapain dulu ya? Harus berdoa Kak. Harus berdoa. Ya, Berdoa untuk membaca Alkitab Alkitab. yang akan dibawakan oleh adik Farel. Adik Farel ya. Iya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sudah mengumpulkan kami semua. Sekarang kami mau membaca firman Tuhan. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai 9 yang mengatakan keributan di Tesalonika. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Ampolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ayat 3. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus, yang kuberitakan kepadanya.
beberapa orang dari mereka menjadi Yahudi dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah. Dan tidak sedikit perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar kota sambil berteriak, katanya, orang-orang yang menyacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Mendengar ada suara-suara nih loh, kata saya datang sini. Lihat ada dua adik manis. Siapa namanya? Kenalan yuk. Halo Kak Tasya. Halo, kamu Namaku Ling Ling. Oh, halo Ling Ling. Kalau kamu siapa? Hai Kak Tasya, namaku ini Kak. Oh, oke. Tadi Kak Tasya dengar ada sedikit ribut-ribut ya, ada gaduh-gaduh, ada apa? Iya Kak Tasya. Masa Winnie nggak mau dengar cerita Tuhan Yesus? Iya Kak Tasya. Oh gitu. Ini kenapa kamu nggak mau dengar cerita tentang Tuhan Yesus? Iya Kak Tasya, aku bosan soalnya Ling cerita terus tentang Tuhan Yesus. Winnie nggak boleh gitu. Oke. Jangan ribut ya adik-adik, jangan suka berantem. Oke, Kak Tasya mau tanya dulu nih sama Winnie ya. Winnie, kamu tahu nggak kalau Tuhan Yesus sangat baik buat kita? Tahu kok Kak. Oke, Kak Tasya mau tanya nih, kalau Winnie bangun pagi, Winnie bisa bernafas? Iya Kak, masih bernafas. Oke, bernafas dan terasa segar ya karena sudah beristirahat ya? Iya Kak, Oke, terus abis bangun tidur lalu bernafas lalu berdoa nggak? iya Kak, aku berdoa sama papa dan mama. Aku juga Kak, aku juga berdoa. Oke, setelah berdoa, Winnie ngapain lagi? Setelah itu, aku sarapan Kak. Oke, setelah sarapan bersama mama papa, kamu senang nggak? Senang sekali. Oke, berarti di rumah menyenangkan ya? Betul Kak. Oke, nah Winnie, kalau Winnie merasa sukacita, merasa senang, bangun tidurnya berdoa, berarti Winnie sudah merasakan kebaikan-kebaikan dari Tuhan Yesus. Tanpa harus menceritakannya loh. Seperti Ling Ling cerita tadi kan, ada begitu banyak kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus, sampai-sampai Ling Ling sudah tidak bisa ngomong lagi.
Iya, betul tidak? Betul Kak Tasya? Iya, nah kita mau dengar lagi ya cerita tentang kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus. Kita dengarkan bersama-sama yuk adik-adik. Oke. Paulus dan Silas tiba di Tesalonika. Lalu mereka pergi ke sebuah rumah ibadat orang Yahudi untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Paulus bercerita bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias yang dinanti-nantikan. Tuhan Yesus yang mati di kayu salib, kemudian bangkit. Banyak orang percaya dan menjadi pengikut Yesus. Hal ini membuat orang-orang Yahudi menjadi marah karena mereka tidak senang banyak yang menjadi percaya dan mengikut Yesus. Kemudian mereka membawa beberapa orang yang tidak menyukai Paulus untuk mengadilinya. Mereka kemudian mendatangi rumah Yason di mana Paulus dan Silas menumpang. Tetapi karena tidak menemukan Paulus dan Silas di rumah tersebut, mereka menyeret Yason ke hadapan pembesar-pembesar kota. Mereka berteriak bahwa Paulus telah menceritakan hal-hal yang membuat kacau dan kemudian menumpang di rumah Yason. Pembesar-pembesar di kota menjadi bingung dengan tuduhan-tuduhan tersebut. Tetapi setelah mendapat jaminan dari Yason, Paulus dan Silas kemudian dibebaskan. Adik-adik, di dalam diri kita diberikan Roh Kudus sehingga kita dimampukan dalam menceritakan kebaikan-kebaikan seperti yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, adik-adik, kita baru saja mendengarkan cerita tentang kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus. Nah, Winnie dan Lingling sudah mendengarkan bukan cerita tadi? Iya Kak, aku mau seperti Paulus yang selalu berani menceritakan kebaikan Tuhan Yesus. Betul sekali. Bagaimana Winnie? Aku tetap nggak mau. Ini Kenapa? Tapi aku bohong ya. Winnie. Bisa saja nih adik. Winnie. Aku mau kok Kak menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus. Nah, betul sekali adik-adik. Jadi kita harus seperti Bapak Paulus dan juga Bapak Silas yang berani menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus. Tahu nggak adik-adik kenapa mereka berani? Apakah karena mereka berani dari diri sendiri lalu menceritakan semuanya itu? Bukan Kak. Iya, betul sekali. Berarti Leni tadi memperhatikan ya. Kenapa? Karena ada Roh Kudus. Betul sekali, ada Roh Kudus yang ada di dalam diri kita yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus yang membuat kita berani dan juga tidak takut untuk menceritakan kebaikan Tuhan Yesus ya. Nah, adik-adik, siapa yang di rumah yang mau menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus? Ya, kita harus berani adik-adik. Nah, adik-adik, Kak Tasya sudah selesai bercerita hari ini. Sebelum kita tutup, Kak Tasya mau mengajak adik-adik di rumah untuk bernyanyi lagu dari Kidung Ceria nomor 77. Judulnya Kisahkanlah tentang Yesus, ku mau dengar. Sampai jumpa adik-adik. Kita bertemu kembali minggu depan dalam cerita tentang Tuhan Yesus lainnya. Tuhan Yesus
Adik-adik, kita akan masuk dalam persembahan. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 298, ku dengar berkatmu turun. Oma, Siap celengannya adik-adik ya. Kak Andre musiknya. Ku dengar Berkatmu turun. Anak-anak, kita akan masuk dalam doa syafaat. yang akan dibawakan oleh adik Reva, adik Natasha, adik Vano, dan adik Bastian. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah dokter, suster, dan para tim medis agar mereka bisa menyembuhkan orang-orang yang terkena COVID. Semoga mereka bisa cepat pulih. Kami juga berdoa agar COVID-19 ini bisa jauh dari muka bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Tuhan Yesus, hari ini Natasha mau berdoa untuk orang tua, keluarga, teman-teman, dan sekolah. Tuhan Yesus yang baik, berkati juga orang tua Natasha, biar sehat, dan keluarga Natasha sehat selalu. Dan Natasha berdoa untuk sekolah dan teman-teman. Semoga sekolah tetap kokoh dan teman-teman sehat selalu. Dalam nama Tuhan Yesus, Natasha berdoa. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk para pendeta, presbiter, dan kakak layan Tuhan. Berilah mereka berkat dan kesehatan agar mereka dapat melakukan pekerjaannya dengan penuh sukacita dan dalam tuntunan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, terima kasih atas berkat dan kemuliaan-Mu pada hari ini. Pada ibadah kali ini, kami anak-Mu mau datang berdoa di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kami mendoakan bangsa dan negara Indonesia, negara di mana tempat tinggal kami ya Tuhan. Dengan segenap hati, kiranya bangsa kami Indonesia supaya senantiasa mendapat perlindungan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami memohon jauhkanlah bangsa kami dari hal-hal yang tidak baik. Satukanlah kami Tuhan di tengah persoalan ini. Berkati juga para pemimpin dan pejabat di Indonesia, kiranya Tuhan selalu memberikan hikmat dan akal sehat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami juga ingin berdoa untuk persembahan kami, biarlah dapat menjadi berkat dan memperluas kerajaan-Mu. Bapa, doa kami yang jauh dan sempurna ini kami alaskan dengan doa yang telah Kau ajarkan pada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
hari Minggu teman-teman semua. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah melayani di ibadah minggu ini, tanggal 19 September 2021. Untuk temanku Christmas yang tadi sudah memimpin doa pembuka. Untuk temanku Laura yang membacakan nats pembimbing. Dan temanku Farel yang tadi berdoa sebelum kita mendengarkan cerita. Teman-temanku yang sudah membacakan Alkitab yaitu Bianca, Patricia, Latisha, Samuel, dan Michael. Terima kasih ya. Juga teman-temanku yang sudah membawakan doa syafaat. Reva, Natasha, Bastian, dan Vanu. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita semua. Teman-teman, kita lihat yuk foto-foto minggu lalu sewaktu Zoom aktivitas dalam rangka HUT PA GPIB ke-62. Selamat ulang tahun PAGPIB ke-62. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita semua. Adik-adik, kita lihat yuk aktivitas minggu ini tanggal 19 September 2021. Bagian pertama, carilah 8 perbedaan dari 2 gambar yang menceritakan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Bagian kedua, isilah titik-titik dengan huruf vokal A, E, I, O, U yang tepat, sehingga firman Tuhan yang terambil dari Matius 20 dapat dibaca dengan baik. Terakhir, tuliskan dalam kotak pertama, siapakah Tuhan Yesus di dalam hidupmu? Dan kotak yang kedua, tuliskan kesaksianmu tentang Tuhan Yesus yang bekerja di hidupmu melalui Roh Kudus. Segera kerjakan setelah impa ini selesai dan jangan lupa tulis namanya dan kirim ke kakak kelas masing-masing.
terasa ya adik-adik, kalau kita sudah di penghujung ibadah, kita akan mengakhiri impak kita hari ini. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 76, yaitu air menjadi anggur. Kak Andre musiknya. Air menjadi anggur. Adik-adik, kita akan mengakhiri kebaktian kita di pagi hari ini, tapi kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Pauline. Kita nyanyi dulu yuk. Tanganku ada hima jarinya, ku tutup dan ku lipat, lalu aku berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas berkat-Mu. Kami dapat berkumpul di sini kembali tanpa kekurangan suatu apapun. Biarlah firman yang kami dengar pada hari ini dapat berbuah di hati kami yang paling subur, dan biarlah dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami seminggu ini. Dan biarlah satukan kami kembali pada minggu depan, supaya kami dapat memuliakan Tuhan dan bersukacita bersama-sama. Amin.